Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu guru pendamping dan anandaku yang hebat yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar? Ya, baik. Bersama Ibu Astra Ningsi, kita akan membahas tentang literasi bahasa Indonesia, materi, inti, dan tema bacaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat menentukan tema bacaan, peserta didik dapat menentukan inti bacaan. Nah, Ananda mungkin ada yang bertanya, apa itu tema bacaan? Nah, tema adalah jiwa karangan. Cara mengetahui tema bacaan atau teks berupa paragraf adalah dengan mengidentifikasi kalimat atau kalimat utama paragraf tersebut. Nah, di dalam kalimat utama terdapat ide pokok atau pikiran utama. Nah, pikiran utama tersebutlah yang menjadi tema bacaan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih bedanya antara tema dan topik? Nah, topik merupakan alat penulis untuk menyampaikan tema. Jadi, tema lebih luas daripada topik. Topik sama dengan masalah yang dibicarakan dalam teks. Nah, Ananda untuk lebih memahami apa itu tema bacaan, selanjutnya kita akan membahas soal-soal terkait bagaimana menentukan tema bacaan. Nah, di sini ada teksnya ya. Cermatilah teks berikut. Upaya Indonesia memperbaiki tata sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1 atau 2 bulan mendatang. Moratorium tak hanya untuk Indonesia, tetapi juga komitmen bagi dunia global, kata Rizal Gamar, Country Director The Nature Konservasi Indonesia di Jakarta. Saat ini ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik. Nah, di hutan masih banyak tumpang tindih perizinan, pembalakan liar, dan konflik sosial. Di sekitar perikanan, tangkap, pencuri, dan eksploitasi ikan membuat sebagian perairan Indonesia ada penangkapan berlebih. Selama ini, perairan Indonesia menyuplai kebutuhan ikan di berbagai belahan dunia. Namun, sumber daya laut dan hutan menjadi modal alam Indonesia itu belum dimanfaatkan berkelanjutan. Pemerintah merespon kondisi itu dengan kebijakan moratorium izin kehutanan di hutan dan alam primer dan gambut sejak 2011 yang akan berakhir Mei 2015.
Lalu, November 2014, Menteri Kelautan, Alam Primer, dan Perikanan Susi Pujastuti menghentikan sementara izin perikanan tangkap yang berakhir April 2015. Moratorium kehutanan belum dilakukan efektif. Namun sayang kalau moratorium dihentikan mengingat usahanya sudah sangat besar, kata Herlina Hartanto, Direktur Terestrial TNC Indonesia. Ia berharap moratorium kehutanan dilanjutkan izin dengan tata ruang maupun kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Selain itu, dalam negosiasi global dan konferensi PBB untuk perubahan iklim atau UNFCCC, moratorium kehutanan merupakan salah satu komitmen Indonesia dalam mencapai penurunan emisi 26-41%. Moratorium kesempatan pemerintah mengatasi kerusakan hutan dan meningkatkan citra pemerintah, katanya. Nah, di sektor perikanan, Direktur Perikanan Berkelanjutan TNC Indonesia Peter Maus mengatakan jumlah moratorium izin perikanan tangkap oleh Menteri Susi sukses membawa efek kejut. Moratorium memang dibutuhkan untuk melindungi, kemudian harus ada metode efektif yang tak keras, tetapi stok ikan bisa pulih, katanya. Moratorium perizinan diberlakukan bagi izin kapal besar berbobot lebih dari 30 gross ton. Selama moratorium kapal ikan eks asing, pemerintah memverifikasi kapal-kapal itu. Nah, pertanyaannya adalah, ide pokok bacaan tersebut yang paling tepat adalah A. Mengatasi kerusakan hutan dengan moratorium. B. Tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. C. Moratorium kehutanan. D. Efek kejut moratorium. E. Moratorium kelautan. Nah, kira-kira jawaban yang benar adalah apakah A, B, C, D, atau E? Nah, ternyata jawaban yang benar adalah B, yaitu tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Nah, karena ide pokok atau ide gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf terdapat di kalimat utama, yaitu pada paragraf pertama. Nah, sekarang kita cek apakah benar ada di paragraf tersebut. Nah, ini ada di paragraf ya. Tadi di sini ya, upaya Indonesia memperbaiki tata sumber daya alam melalui moratorium izin perikanan di laut dan izin kehutanan perlu diperbaiki. Langkah itu perlu segera dilakukan mengingat masing-masing kebijakan pemerintah akan berakhir dalam 1-2 bulan mendatang. Nah, kemudian ada di situ ya kesimpulannya, saat ini ancaman global perubahan iklim nyata itu bisa semakin parah ketika hutan tropis Indonesia tak dikelola dengan baik. Jadi ini kata kuncinya. Ya, jadi kata kuncinya berada di kalimat. Jadi tadi di paragraf di teks ini Ananda terdiri dari 3 paragraf. Paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Kemudian ide pokoknya itu berada di paragraf pertama. Nah, adanya kata ini ada di kelola. Ya. Jadi tadi jawabannya adalah B. Tata kelola sumber daya alam perlu diperbaiki. Ya. Selanjutnya kita melangkah ke soal berikutnya. Yaitu di sini ada teks mengenai Adam Osborne. Ya, jadi di sini Adam Osborne ada teksnya ya. Ini paragraf pertama. Kemudian ini paragraf kedua. Dan ini paragraf ketiga. Nah, adapun pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan bacaan tersebut adalah Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. B. Kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu. C. Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. D. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. E. Adam Osborne mendesain komputer yang portabel dan sulit untuk digunakan. Nah, ingat Ananda, soalnya adalah
pernyataan yang sesuai dengan bacaan. Jadi kita harus mengecek kembali bacaannya. Ya, kira-kira jawaban yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah D. Walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Nah, di sini pembahasannya cukup jelas dipaparkan pada paragraf pertama, yaitu Osborne menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu atau India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Nah, kita cek di paragrafnya ya, apakah benar? Jadi kita mencari ya jawaban yang paling benar. Nah, ada cara lain juga, yaitu kita mengecek di setiap pilihan jawaban. Misalnya A. Adam Osborne tidak lahir dan wafat di India. Kita mengecek apakah benar ini Osborne tidak lahir di India tetapi wafat di India. Apakah ada pernyataan tersebut? Kemudian yang kedua, kualitas software ciptaan Osborne di bawah rata-rata produk pasaran saat itu. Apakah juga ini sesuai? Jadi kita mencari pernyataan yang sesuai. Kemudian Osborne menjual penerbitannya karena tidak ada perusahaan yang tertarik dengan idenya. Kemudian bagian D, walaupun orang tuanya berkebangsaan Inggris, namun Osborne terlahir sebagai warga negara India. Kemudian bagian E, Adam Osborne mendesain komputer yang portable yang sulit untuk digunakan. Nah, sekarang tadi jawaban kita adalah D ya. Kita mau cocokkan, apakah jawaban tersebut benar? Nah, kita melihat dulu di paragraf pertama. Nah, ini Adam Osborne adalah seorang yang memegang peranan penting dan berpengaruh di dalam sejarah awal perbuatan personal komputer atau PC. Ia dilahirkan di Thailand. Nah, sudah ada ya, ini dilahirkan di Thailand, berarti ini dia lahir tidak di India. Itu pernyataan untuk bagian A itu mendekati, tetapi tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa Osborne wafat di India. Memang dia tidak lahir di India, tetapi tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa wafat di India. Nah, kemudian pilihan jawaban B tadi itu tidak sesuai ya, bahwa produknya Osborne ini di bawah rata-rata. Kemudian bagian C juga tadi, kemudian jawaban yang kita pilih adalah bagian D, adanya pernyataan yang menunjukkan bahwa ini ia menghabiskan masa anak-anaknya di Tamil Nadu, India Selatan bersama kedua orang tuanya yang berkebangsaan Inggris. Nah, ia pindah ke Inggris saat berusia 11 tahun. Nah, kata kuncinya di sini adalah ia menghabiskan anak-anak, berarti Osborne itu kemungkinan memang tidak lahir di India, tetapi pada saat itu orang tuanya sudah berkebangsaan dia memang lahir dari Inggris tetapi sudah berkewarganegaraan India. Seperti itu ya, karena orang tuanya tinggal dan menetap di India pada saat itu. Kemudian Osborne lahir dan besar di India. Kemudian nanti pada saat berusia 11 tahun pindah pindah ke Inggris, seperti itu. Baik Ananda, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk menentukan ide pokok, jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu ada berapa jumlah paragrafnya, kemudian kita mencari kalimat utamanya. Setelah mencari kalimat utamanya, kita mencari ide pokoknya, kemudian mencari pernyataan yang sesuai. Seperti itu ya, dengan teks tentunya. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu inti kalimat. Nah, apa sih itu inti kalimat? Inti kalimat merupakan isi pokok sebuah kalimat. Dalam kalimat majemuk, inti kalimat terdapat pada klausa induk. Dalam kalimat tunggal, inti kalimat lazimnya berupa unsur minimalnya, yaitu terdiri dari subjek atau ditandai dengan kata S dan predikat atau P. Nah, cara menentukan inti kalimat adalah dengan memecah induk kalimat dengan anak kalimat serta memerinci fungsi, subjek, predikat, objek keterangannya atau SPOK-nya. Jadi kata kuncinya di sini inti kalimat itu minimal dia memiliki unsur subjek dan predikat. Nah, selanjutnya kita lihat contoh soalnya. Di sini soalnya adalah kalimat inti dari gadis yang cantik itu sedang membaca buku baru adalah.
Apakah A. Gadis itu cantik, B. Gadis cantik membaca, C. Gadis membaca buku, D. Gadis sedang membaca, E. Gadis membaca buku baru. Kira-kira jawaban yang benar adalah apakah A, B, C, D, atau E? Nah, sekarang kita analisis soalnya. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah C. Gadis membaca buku. Nah, pembahasannya yaitu perhatikan pola kalimatnya. Gadis yang cantik itu adalah subjek, sedang membaca adalah predikat, buku baru adalah objek. Inti dari masing-masing unsur yaitu gadis yang cantik itu kita ambil intinya adalah gadis, sedang membaca itu membaca, kemudian buku baru kita ambil buku. Nah, sekarang kita lihat di pertanyaannya, di teksnya ya ini. Nah, kita analisis bersama ya, apakah jawabannya benar. Jadi ini gadis yang cantik itu adalah subjek. Ini ya, gadis yang cantik itu adalah subjek, menduduki fungsi subjek. Sedang membaca itu adalah predikat. Kemudian buku baru itu adalah objeknya ya. Gadis yang cantik itu kemudian jadi kita bisa menyimpulkan jawaban yang benar adalah gadis membaca buku. Kenapa kita pilih ini? Karena kita mengambil saja yang merupakan intinya, gadis, kemudian membaca, kemudian buku. Yang lainnya itu merupakan penjelas atau tambahannya ya, seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Gadis cantik, gadis membaca buku ya, jawabannya C. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya tentang inti kalimat. Cermati kalimat berikut. Hari ini banyak siswa dihukum karena atribut tidak lengkap. Kalimat inti pada kalimat tersebut adalah A. Siswa atribut tidak lengkap, B. Atribut tidak lengkap, C. Hari ini banyak siswa dihukum, D. Siswa dihukum, E. Banyak siswa dihukum. Nah, sekarang kita cek apakah jawaban yang benar adalah A, B, C, D, atau E. Sekarang kita lihat dulu jawaban yang benarnya adalah, oh ternyata jawaban yang benar adalah D. Siswa dihukum. Nah, perhatikan pola kalimatnya. Hari ini adalah keterangan, banyak siswa adalah subjek, dihukum karena atribut tidak lengkap itu predikat. Nah, inti kalimat dari kalimat tersebut berpola subjek predikat ya. Jadi banyak siswa, inti kalimatnya adalah siswa dihukum karena atribut tidak lengkap itu dihukum. Nah, jadi jawaban yang benar adalah siswa dihukum. Nah, sekarang kita analisis kembali di soalnya. Ya. Jadi ini hari ini adalah keterangan, banyak siswa adalah subjek, dihukum karena atribut tidak lengkap itu adalah predikat. Jadi kita abaikan saja keterangannya ya, karena inti kalimat itu minimal dia berpola subjek predikat. Jadi intinya banyak siswa itu siswa, kemudian dihukum karena atribut itu adalah dihukum. Jadi kita mengambil intinya saja ya. Jadi jawabannya benar adalah D. Jadi seperti itu ya cara menjawab untuk soal menentukan inti kalimat. Nah, sekarang kita masuk lagi ke paragraf. Jadi ini ada contoh artikel ya. Jadi di sini Ananda silahkan berlatih ya. Kira-kira di sini ada berapa paragrafnya ya. Jadi ini ada soal latihan. Ya. Jadi ini ada satu paragraf ya Ananda. Soalnya yaitu ide pokok bacaan tersebut adalah A. Pernikahan Cut Nyak-Dien, B. Perjuangan Cut Nyak-Dien, C. Profil Cut Nyak-Dien, D. Perceraian Cut Nyak-Dien, E. Keluarga Cut Nyak-Dien.
Nah, yang pertama tadi ada berapa paragraf? Yaitu hanya satu saja. Nah, sekarang kita mencari di mana letak kalimat utamanya. Ketika kita sudah mengetahui letak kalimat utamanya, berarti kita bisa menentukan, oh ide pokoknya ini ya. Nah, sekarang jawaban yang benar adalah C, yaitu profil Cut Nyak-Dien. Nah, karena ide pokok dari bacaan tersebut adalah profil Cut Nyak-Dien, di dalam teks dari awal sampai dengan akhir itu dibahas tentang profil Cut Nyak-Dien secara keseluruhan, mulai dari nama hingga perjuangannya melawan Belanda di Aceh. Sehingga ide pokok dari bacaan tersebut adalah profil Cut Nyak-Dien. Nah, sekarang itulah pentingnya membaca ya dari awal hingga akhir paragraf untuk menentukan ide pokok. Nah, untuk lebih jelasnya kita kembali lagi menganalisis teksnya, apakah benar jawabannya ya. Nah, apa tadi pertanyaannya? Yaitu ide pokok. Nah, ide pokoknya itu kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Apa yang dibahas? Yaitu tentang Cut Nyak-Dien. Nah, tadi jawaban yang benar adalah profil. Kenapa kita memilih profil? Karena hampir dari awal kalimat itu menceritakan tentang Cut Nyak-Dien lahir di Perak pada tanggal 15 Februari 1870. Kemudian Mutia adalah putri satu-satunya. Ini menjelaskan semua profilnya ya. Ia sendiri pernah menikah 3 kali dengan Teuku Samsarif atau yang juga dikenal dengan nama Cik Bintaran. Jadi itu sudah ada kata kunci ya, semuanya menceritakan tentang profil Cut Nyak-Dien. Ya, jadi seperti itu ya Nanda. Yang pertama kita harus mengetahui dulu apa pertanyaannya, kemudian menganalisis pilihan jawaban. Selanjutnya kita mengecek kembali di bacaannya apakah sudah sesuai dengan jawaban yang kita berikan. Jadi ya. Selanjutnya kita masuk lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini kalimat inti pada kalimat sekalipun udara dingin berhembus, orang tetap berduyun-duyun membeli karcis pertunjukan drama Surapati adalah A. Udara dingin, B. Orang membeli karcis, C. Orang berduyun-duyun membeli, D. Orang berduyun-duyun, E. Udara dingin berhembus. Kira-kira Ananda jawabannya benar adalah apakah A, B, C, D, atau E? Nah, sekarang kita cek jawabannya benar adalah B. Orang membeli karcis. Nah, perhatikan pola kalimatnya. Sekalipun udara dingin berhembus itu adalah keterangan, orang adalah subjek, tetap berduyun-duyun membeli itu menduduki fungsi predikat, karcis pertunjukan drama Surapati menduduki fungsi objek. Nah, inti kalimat dari kalimat tersebut berpola subjek, predikat, objek. Nah, orang itu intinya adalah orang tetap berduyun-duyun membeli, yaitu kita mengambil intinya membeli karcis pertunjukan drama Surapati itu adalah karcis. Nah, kita cek ya cara menentukan kenapa jawaban tersebut benar. Jadi ini ya, kita analisis ya. Jadi kita garis bawahi tadi, sekalipun udara dingin berhembus ini merupakan keterangan, kemudian orang tetap berduyun-duyun membeli itu predikat. Jadi orang di sini adalah subjek, tetap berduyun-duyun adalah predikat. Membeli ini karcis pertunjukan Surapati adalah objek. Jadi keterangan, subjek, predikat, objek. Nah, kemudian tadi kita kembali lagi ke ciri-ciri inti itu minimal berpola subjek, predikat saja atau subjek, predikat, objek ya. Nah, sekarang kita ambil intinya. Subjek itu orang, kemudian tetap berduyun-duyun membeli itu kita ambil di membeli, predikat, kemudian karcis adalah objek. Jadi jawaban yang benar adalah orang membeli karcis. Jawaban benar adalah B ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Tetap berduyun-duyun membeli. Ya. Baik Ananda, itulah tadi pembahasan mengenai literasi bahasa Indonesia, materi menentukan tema bacaan dan inti bacaan.
Semoga dapat memudahkan kalian ya dalam menjawab soal-soal literasi bahasa Indonesia, khususnya materi tema bacaan dan inti bacaan. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru pendamping serta anak-anakku, semoga tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran literasi bahasa Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.